Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Sesaat lagi akan kita ikuti bersama acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2020 persembahan Badan Narkotika Nasional. Hadirin dimohon berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di ruang video conference. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Marilah kita berseru Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para pimpinan lembaga tinggi negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan Narkotika Nasional, para pimpinan lembaga pemerintah, kementerian dan non-kementerian, serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam acara peresmian pembukaan puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama laporan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Dr. Andes Heru Winarko SH. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para pimpinan lembaga tinggi negara, para Menteri Kabinet Kerja, yang mulia para duta besar negara sahabat, para pejabat pemerintah pusat dan daerah, para penggiat anti narkotika, dan para undangan dan hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, pada hari ini kita hadir secara virtual di tengah masa pandemi COVID-19 dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020
dengan mengusung tema nasional yaitu hidup 100% di era new normal, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI pada tahun 2019, tren prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia setahun terakhir sebesar 1,80% atau setara dengan 3.419.188 orang. Sedangkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sekali pakai tahun 2011 sebanyak 2,40% atau setara dengan 4.530.000 orang. Dengan demikian, kita dapat menyelamatkan sekitar 1 juta jiwa penduduk Indonesia. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, sebagai bentuk penajaman peran stakeholder terhadap instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, telah dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika P4GN tahun 2020-2024. Impres ini menitik beratkan pada implementasi rencana aksi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna mendukung program P4GN. Langkah strategis yang dilakukan BNN dalam upaya perang melawan narkotika melalui strategi demand reduction merupakan aktivitas pencegahan agar masyarakat memiliki ketahanan diri dan imun terhadap penyalahgunaan narkotika. Selain itu juga melalui strategi supply reduction, yaitu aspek penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam menangani sindikat narkotika. Selain itu juga dilakukan upaya rehabilitasi bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika sebagai bentuk konkret yang telah dilaksanakan dalam menunjang kepercayaan dari masyarakat. BNN telah mendapatkan piagam penghargaan dari Kementerian Pan-RB dalam aspek pelayanan publik dengan predikat wilayah bebas korupsi. Sepanjang tahun 2019, BNN telah melaksanakan tugas di bidang demand reduction sebagai upaya untuk membentuk masyarakat agar memiliki ketahanan diri terhadap ancaman penyalahgunaan narkotika. 1. Program Desa Bersinar, Desa Bersih Narkoba, relawan anti narkotika, program ketahanan keluarga yang bekerjasama dengan UNODC mengimplementasikan modul Family United, REAN.id, Rumah Edukasi Anti Narkotika, sebagai media yang mampu membangun hubungan dan memfasilitasi generasi muda mengekspresikan melalui platform digital yang berfungsi sebagai media informasi, media edukasi. Sinergitas dengan lapas dan rutan terkait pelaksanaan rehabilitasi narkotika dan kerjasama dalam pengungkapan jaringan. Bidang rehabilitasi juga telah bekerjasama dengan UNODC dalam mengembangkan rehabilitasi populasi khusus, yaitu anak dan perempuan. Selain itu, BNN turut mendorong perekonomian Indonesia dengan memberdayakan kawasan rawan dengan memberikan pelatihan bagi warga binaan berupa keterampilan life skill dan memasarkan produk melalui aplikasi toko stopnarkoba.bnn.go.id yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dunia. Dalam upaya meningkatkan kerjasama internasional antara penegak hukum juga telah dilaksanakan pelatihan interdiksi terintegrasi yang didahului oleh negara Filipina, Laos, Fiji, Sri Lanka, dan Timor Leste. Selain itu juga melaksanakan pelatihan internasional tentang teknik dan taktik penyelidikan narkotika yang didahului oleh Timor Leste, Arab Saudi, Thailand, Brunei Darussalam, Kambodia, Papua New Guinea, Seychelles, dan Kolombia. Sedangkan dalam bidang supply reduction, BNN melakukan penindakan terhadap segala bentuk kejahatan narkotika dengan hasil sebagai berikut. Berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkotika, 27 jaringan diantara berskala internasional dengan mengungkap 33 jaringan. Dan sedikitnya ada 19 jaringan yang melibatkan warga binaan atau napi di lapas. Berdasarkan penanganan kasus TPPU narkotika tahun 2019, BNN berhasil mengungkap kasus sebanyak 55 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 59 orang. Di tengah masa pandemi COVID-19, BNN berhasil mengungkap jaringan narkotika internasional, mengungkap 14 jaringan, kebanyakan melalui online, jasa pengiriman, tetapi masih ada juga melalui jalur laut. Selain itu, Polri juga berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika dari 2019 sampai sekarang sebanyak 16 ton sabu dari kurun waktu Januari sampai Maret 2020.
Lalu juga strategi defense aktif yang diterapkan oleh BNN sangat berdampak dalam mengurangi penyelundupan narkotika ke Indonesia. Keberhasilan tersebut diantaranya penggagalan penyelundupan narkotika jenis sabu oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotika Malaysia seberat 2,06 ton. Lalu operasi penggagalan penyelundupan 17,4 ton sabu yang dilakukan oleh Komite Sentral Myanmar untuk pengendali penyalahgunaan narkotika. Penggagalan penyelundupan oleh Angkatan Laut Sri Lanka pada bulan Maret 500 kilo ketamin dan 500 kilo metapetamin, dan pada bulan April digagalkan narkotika jenis heroin sebanyak 281 kg metapetamin, di mana narkotika tersebut ditujukan untuk pasar Indonesia. Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan, pada kesempatan ini BNN juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta mensukseskan program P4GN. Kami menyadari bahwa perlu kerjasama dari seluruh komponen masyarakat bangsa. Marilah kita tingkatkan sinergitas dalam bidang P4GN untuk menyelamatkan dan melindungi bangsa Indonesia dari ancaman kejahatan narkotika. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa dalam rangkaian hari ini dilaksanakan konser amal slang dan launching hidup 100% berserta BOS BNN One Stop Service, yaitu pelayanan terpadu, dan pemberian penghargaan kepada 21 pihak dan instansi yang telah melaksanakan P4GN. Demikian laporan dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020 sebagai bahan refleksi seluruh bangsa Indonesia untuk menghadapi ancaman narkotika. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi langkah dan pengabdian kita. Terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya kami mohon perkenan arahan Bapak Wakil Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Demikian laporan Kepala Badan Narkotika Nasional. Acara selanjutnya, penandatanganan surat keputusan bersama 13 kementerian lembaga secara virtual terkait website aduannarkoba.bnn.go.id oleh perwakilan dari 13 kementerian lembaga. Mohon berkenan untuk melakukan prosesi penandatanganan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Narkotika Nasional, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kami silakan untuk menandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dilanjutkan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara. Dilanjutkan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Dan kami persilakan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional. Silakan untuk menunjukkan dokumen, Bapak. Baik, terima kasih. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan pengantar peluncuran website aduannarkoba.bnn.go.id oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Cahyo Kumolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para pimpinan lembaga tinggi negara, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang kami hormati Ketua KSN, yang kami hormati Kepala BKN,
yang saya hormati Bapak Profesor Nasaruddin, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Dengan seizin Bapak Wakil Presiden, kami melaporkan sebagai berikut. Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Amin Ma'ruf, dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa pentingnya aspirasi bangsa, antisipasi bangsa ini terhadap ancaman ketahanan dan keamanan. Dengan di tengah-tengahnya keterbukaan informasi dan akses jaringan komunikasi, kita semua diminta untuk tanggap dan siap terhadap tantangan besar yang dihadapi bangsa. Salah satu tantangan yang dihadapi bangsa kita, khususnya dalam lingkup ASN, adalah masalah yang berkaitan dengan pengguna dan pengedar narkoba. Yang kedua adalah masalah paham radikalisme. Yang ketiga adalah masalah korupsi. Yang keempat, tantangan bangsa adalah masalah yang berkaitan dengan bencana nasional, termasuk pandemi COVID yang selama ini. ASN mempunyai posisi strategis sebagai poros pembangunan dan penggerak birokrasi. Oleh karena itu, ASN harus berfungsi sebagai pemersatu bangsa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, acara ini juga dihadiri oleh seluruh gubernur, kepala daerah, dan Forkompimda, dan teman-teman dari Korpri dan jajaran ASN yang ada. Kami juga meminta untuk senantiasa mencermati setiap gelagat perkembangan dinamika yang terkait dalam lingkup ASN yang terpapar masalah radikalisme, yang terpapar masalah-masalah narkoba, termasuk korupsi. Untuk itu kami minta juga lewat Kepala BKN, KSN, seluruh pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk tidak menempatkan jabatan bagi ASN yang terpapar radikalisme. Harus terus dibina. Yang kedua, memberhentikan dengan tidak hormat bagi pengguna maupun pengedar narkoba, termasuk harus bisa direhabilitasi. Yang ketiga juga yang berkaitan dengan masalah korupsi. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada Kepala BNN yang selama ini sudah membuat portal aduan narkoba sebagai media pelaporan. BNN sudah mempunyai data yang cukup canggih, termasuk kabupaten, kota, sampai tingkat kecamatan, di mana daerah-daerah ini yang sudah terpapar peredaran dan pengguna-pengguna narkoba. Kami menyampaikan apresiasi ini karena BNN terus-menerus bekerjasama dengan semua pihak, khususnya kepada kepolisian, kementerian lembaga, dan juga daerah. Dan kami harapkan secepatnya kita bisa mendukung agar BNN mempunyai perwakilan tetap di seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia, agar bisa bersinergi dengan kepolisian dan pemerintah daerah. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan kepada seluruh pimpinan kementerian lembaga, khususnya yang tadi sudah melakukan MOU bersama, untuk selalu melakukan sosialisasi dan penyebarluasan tentang bahaya narkotika, bahaya psikotropika, dan bahan-bahan berbahaya lain kepada seluruh aparatur sipil negara di instansinya masing-masing. Kami selaku Menpan RB juga menyampaikan apresiasi kepada BNN atas keberhasilannya mengungkap berbagai sindikat narkoba, khususnya jaringan-jaringan internasional. Dari data yang ada, BNN juga telah menyita berbagai bukti-bukti narkoba, berbagai jenis-jenis ganja, demikian juga dari pihak kepolisian yang menangani masalah narkoba. Demikian juga keberhasilan BNN
dan kepolisian, serta semua pihak dalam pengungkapan narkoba dalam jumlah yang besar. Untuk penerimaan CPNS, kami juga sudah berkoordinasi dengan Kepala BKN untuk senantiasa selektif menerima CPNS yang setidaknya dia harus bersih daripada narkoba. Sehingga harapan daripada Kepala BNN yaitu 100% hidup sehat, dalam arti kita harus sehat dari narkoba, terhindar dari narkoba, terhindar dari paham radikalisme, terhindar dari masalah-masalah yang berkaitan dengan korupsi. Namun demikian, narkoba sudah menjadi musuh kita bersama. Oleh karena itu kita harus mencegah, harus melawan, harus berani menentukan sikap siapa kawan dan siapa lawan terhadap seseorang, kelompok, golongan yang nyata-nyata dan terbuka, tidak hanya pengguna, tapi pengedar dan pemasok narkoba yang ada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian Bapak Wakil Presiden, pengantar laporan singkat kami sampaikan. Mohon arahan daripada Bapak Wakil Presiden, dan sekali lagi kami menyampaikan apresiasi, penghargaan setinggi-tingginya kepada BNN dalam hari ulang tahun narkoba internasional ini, selalu konsisten, cepat dalam rangka untuk menindak setiap gelagat perkembangan yang menyangkut peredaran narkoba di negara yang kita cintai. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Demikian pengantar peluncuran website aduannarkoba.bnn.go.id oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pernyataan peluncuran website aduannarkoba.bnn.go.id, BNN One Stop Service, peresmian hashtag Hidup 100%, dan pembukaan puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan Narkotika Nasional, para pimpinan lembaga, kementerian, dan non-kementerian, para gubernur seluruh Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Anti Narkoba Internasional atau biasa disingkat dengan sebutan HANI. Selamat kepada BNN yang telah menyelenggarakan acara ini sebagai satu momentum penting untuk tetap menunjukkan kewaspadaan terhadap bahaya narkotika. Lembaga PBB yang mengurusi masalah narkotika pada tahun 2018 menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia usia 15 sampai 65 tahun pernah mengonsumsi narkoba. Data BNN menyebutkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2017 sebanyak 3,37 juta jiwa dengan rentang usia 10 sampai 59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta. Sedangkan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 mencapai angka 2,29 juta. Kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka
yang berada pada rentang usia 15 sampai 35 tahun atau generasi milenial. Hal ini memerlukan perhatian khusus. Hadirin sekalian yang saya hormati, saat ini kita semua dihadapkan pada musuh bersama yang harus dihindari, yaitu COVID-19 dan narkotika. Keduanya merupakan ancaman serius, dampaknya multidimensi, masuk mulai dari negara hingga merambah ke unit terkecil masyarakat, yakni keluarga. Penanganan narkotika dan COVID-19 membutuhkan standar yang sama, yaitu untuk memberi jaminan dan melindungi hak-hak masyarakat agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Memasuki adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk mengadakan berbagai penyesuaian, mulai dari penyesuaian cara berpikir hingga penyesuaian perilaku baru dengan protokol kesehatan yang ketat. Semuanya menuntut inovasi-inovasi baru yang disertai kepatuhan hukum dan disiplin tinggi. Tema acara HANI tahun 2020 ini sangat tepat, yaitu hidup 100% di era new normal, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Artinya, kita semua harus berupaya bertahan hidup 100% dengan tetap sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya mengapresiasi kerja keras BNN bersama institusi lainnya dalam program aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Banyak prestasi nyata yang telah dicapai, sehingga mampu menurunkan tren prevalensi penyalahgunaan narkoba, di mana tahun 2011 sebesar 2,23% menjadi 1,80% di tahun 2019. Berdasarkan capaian dan prestasi tersebut, pemerintah berkomitmen kuat dalam melanjutkan program pemberantasan narkotika. Inpres nomor 2 tahun 2020 telah disahkan, isinya memerintahkan agar seluruh kabinet Indonesia maju, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, lembaga pemerintah non-kementerian, para gubernur, bupati, dan wali kota untuk melakukan aksi nasional P4GN. Narkotika merupakan kejahatan lintas batas negara dan kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, penanganannya harus melibatkan semua unsur masyarakat. Kerjasama internasional sangat diperlukan guna memutus mata rantai peredaran narkotika. Salah satu sebab terjadinya peredaran narkoba karena masih tingginya supply dan demand. Oleh sebab itu, upaya preventif melalui strategi demand reduction dan upaya penegakan hukum sebagai strategi supply reduction, dan harus dilakukan secara konsisten. Indonesia pada sisi lain sedang memasuki gerbang bonus demografi. Generasi milenial pada dekade mendatang akan muncul sebagai pengganti generasi saat ini. Mereka harus sehat dan produktif, harus hidup 100% dan hidup bahagia tanpa narkoba. Mari kita bersama-sama menyelamatkan generasi masa depan, menyelamatkan anak cucu kita, menyelamatkan bangsa Indonesia dari kejahatan narkoba. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim,
saya launching portal pengaduan ASN yang terlibat narkoba, pelayanan BNN One Stop Service, BOS, dan tagar hidup 100%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup 100%, sadar sehat, produktif, dan bahagia. Hidup 100% merupakan transisi citra BNN sebagai garda utama pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan mengubah pola pikir otoritatif menjadi aspiratif, beku menjadi hangat, dan kaku menjadi fleksibel. Sadar akan internal diri dan lebih peka dengan sekitar, sehat dimulai dari bagian terkecil, pola makan, pola tidur, dan pola hidup yang baik. Produktif dalam segala aktivitas, karya, dan inovatif. Hidup 100% menjadi pilihan untuk mencapai kebahagiaan. Tinggalin yang setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. Hadirin, dengan ini peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020 resmi dibuka. Kita berikan apresiasi. Hadirin, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara peresmian pembukaan puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memohon kepada kita semuanya untuk menundukkan kepala sejenak, seraya kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Mohon izin saya memimpin secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada pagi hari bertepatan hari Jumat Sayyidul Ayyam ini, kami bisa memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tanggal 20 Juni 2020 ini.
Tiada lain harapan kami semuanya kepadamu ya Allah, kecuali memohon bimbinganmu, tuntunanmu, dan pertolonganmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ternyata setiap perintahmu bermuara kepada peningkatan martabat kemanusiaan, dan ternyata setiap laranganmu bermuara pada penurunan martabat kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu kami mohon bimbinganmu, petunjukmu dan pertolonganmu ya Allah. Bimbinglah kami segenap warga bangsa ini untuk senantiasa mengindahkan seluruh perintah dan laranganmu, agar hambamu bisa selamat dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur Engkau menganugerahkan kami sebuah negeri yang berada di posisi silang di tengah garis khatulistiwa. Akan tetapi tentu ini tantangan besar buat kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, pagarilah bangsa dan diri kami semuanya dengan pagar keimanan dan ketakwaan yang kokoh dan tangguh, sehingga kami semuanya bisa selamat dari berbagai macam arus yang tercelah itu. Ya Allah, ya Tuhan kami telah bekerja banyak, kami juga telah memikirkan banyak, tapi sepenuhnya kami persilahkan, kami serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Apalah artinya hambamu seperti ini yang dhaif. Tanpa pertolonganmu kami tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mohon dengan penuh kesungguhan hati, pada hari Jumat yang sangat sakral bagi kami beragama Islam terutama, selamatkanlah bangsa kami dari bahaya narkoba, termasuk juga bahaya korupsi, radikalisme, dan bencana-bencana lain secara nasional. Pada akhirnya kami serahkan diri ini sepenuhnya kepadamu ya Allah. Sungguh kami yakin bahwa di dalam genggamanmu lah maka kami semuanya akan selamat. Allahumma taqabbal du'aana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, telah kita ikuti bersama acara peresmian pembukaan puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan ruang video conference. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kami persilakan kepada Bapak Menteri dan Bapak Kepala BNN untuk kembali menempati tempat duduk. Baik, hadirin yang kami hormati dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kami masih akan melanjutkan acara yang tidak kalah menarik, yaitu kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan penghargaan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN, dan kami akan membacakan penerima penghargaannya. Penerima penghargaan P4GN acara Puncak Hani tahun 2020. Penghargaan tingkat pusat. Pertama, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2. United States Drug Enforcement Administration. 3. Universitas Pancasila. 4. PT Adaro Energi Tbk.
5. Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar MA PhD. 6. Primus Dorimulo. 7. Dr. Gigi Indah Wahyuningsih. 8. Pungki Joko Sampurno. 9. Komunitas Otomotif Blang Blentong. Penghargaan tingkat daerah. 1. Reno Chandra Sangaji, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Haja Ayuti Eka Putri, Provinsi Bengkulu. 3. Muhammad Farisi SHLLM, Provinsi Jambi. 4. Muhammad Kumarudin SPD MPD, Provinsi Papua. 5. LSM Perkumpulan Anti Narkoba Indonesia, Provinsi Banten. 6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 7. Pemerintah Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara. 8. Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. 9. Desa Pemogan, Provinsi Bali. 10. Pemerintah Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. 11. Universitas Pasundan, Provinsi Jawa Barat. 12. Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang para penerima penghargaan untuk naik ke atas panggung. Dirjen Bea Cukai dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Victor Leonardo Hutapea, mewakili USDA. Profesor Dr. Wahyono Sumaryono APT, mewakili Universitas Pancasila. Bapak Boy Tahrir dari PT Adaro Energi Tbk. Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar MA PhD. Mohon berkenan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didampingi Kepala Badan Narkotika Nasional untuk menyerahkan penghargaan. Dimohon berkenan untuk berfoto bersama. Baik, terima kasih kami ucapkan selamat kepada penerima penghargaan. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Kepada Pak Menteri mohon berkenan untuk tetap di tempat beserta Bapak Kepala BNN. Selanjutnya kami mengundang untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan Bapak Primus Dorimulo. Dilanjutkan Dr. Gigi Indah Wahyuningsih, Bapak Pungki Joko Sampurno, dan Komunitas Otomotif Blang Bentong Bapak Rudi Wibowo. Kami silakan. Mohon berkenan Bapak Menteri didampingi Pak Kepala untuk menyerahkan penghargaan. Baik, Bapak Kepala BNN, penyerahan penghargaan disaksikan oleh Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dilanjutkan foto bersama. Baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada seluruh penerima penghargaan. Terima kasih Bapak Menteri dan Bapak Kepala BNN sudah berkenan menyerahkan penghargaan pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, beserta pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan, yaitu pernyataan dari Kepala BNPT, Ketua KPK, beserta jajaran mengenai dukungan terhadap tagar hidup 100%. Mari kita saksikan bersama.